Bahwasannya pembangunan IKN Nusantara itu merupakan sebuah lompatan besar untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju. Ya. Nah, jadi sebelum menjadi Indonesia emas harus maju dulu kan gitu. Betul, betul. Iya, bahkan IKN Nusantara itu sebagai bukti identitas nasional. Oh. Bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang besar, bangsa yang besar. Ya. Itu seperti itu. Makanya namanya Nusantara. Saya sependapat dengan pendapatnya tadi Raden Dirgantara bahwasanya pemilihan nama Nusantara itu sangat tepat sekali. Itu mewakili dari beberapa kepulauan, beberapa suku, beberapa budaya yang menjadi satu dalam bingkai Nusantara. Itu seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, Bang Jombro ya. Ya. IKN ini ke depan didesain dengan menggagas konsep Smart Forest City, ya. Yang mana 70%-nya itu kawasannya adalah area hijau. Oh, 70%? Jadi 70%. Jadi sistem meliputi sistem teknologinya, transportasi, pengairan, komunikasi, pelayanan publik, dan lain-lain. Baik. Di dalam pembangunan IKN Nusantara ini, itu ada 8 asas ya. Yang pertama adalah asas kesetaraan. Baik. Yang mana asas kesetaraan ini adalah peluang ekonomi untuk semua. Jadi bukan di Pulau Jawa saja. Baik. Di Kalimantan, di Sumatera, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jadi asas kesetaraan ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk menuju Indonesia emas, ini ekonominya harus maju dulu. Oh gitu. Maka pembangunan IKN ini itu memiliki asas kesetaraan. Baik, baik. Peluang ekonomi untuk semua, orientasinya kepada masa depan yang merata, dan lapangan pekerjaan yang merata. Seperti itu. Itu asas yang pertama. Baik. Asas yang kedua adalah asas keseimbangan ekologis. Ya. Yang mana asas keseimbangan ekologis ini adalah memelihara keseimbangan alam. Oke, iya. Makanya dinamakan zona hijau. Begitu. Itu seperti itu. Jadi yang kedua itu ada asas keseimbangan ekologis. Ya. Jadi pemeliharaan alamnya itu sudah disiapkan. Memang kan sudah sejak lama ya. Ya. Para presiden kita sebelum-sebelumnya juga ingin memindahkan ibu kota Jakarta ini ke wilayah lain gitu ya. Ya. Kalau kita flashback pada tahun 1957 itu presiden pertama kita Insinyur Soekarno kan juga punya rencana untuk memindahkan ibu kota itu ke Palangkaraya ya gitu. Udah ada rencana ya sejak Presiden Soekarno ya? Ya. Baik. Lalu berikutnya tahun 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Kelebihan yang pertama adalah pemerataan ya, pemerataan dari pembangunan ekonomi dan juga penduduk ya, karena kan di Jakarta ini padat banget ya penduduknya gitu, ada 56,9% atau 150,18 juta jiwa yang tinggal di DKI Jakarta. Ya, namanya APBN itu ya benar-benar harus dimaksimalkan, harus dikeluarkan gitu ya. Selama niat dari Pak Presiden Jokowi itu menggunakan APBN itu dengan positif gitu ya untuk kemajuan bangsa dan negara, saya kira harus disupport gitu, karena kan ini betul-betul dijalankan ya untuk pemerataan gitu ya. Kenapa dipilih Penajam Kalimantan itu kan karena posisinya di tengah gitu. Nanti kalau itu dibangun kan nanti daerah-daerah Kalimantan penyangga ibu kota juga akan tumbuh dan berkembang seperti itu ya. Contohnya kayak Jakarta kan jadi ibu kota, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor juga ikutan maju gitu. Menurut saya sih udah sangat baik ya, udah sangat betul gitu.
dipindahkan ke sana, jadi pemerataan gitu. Yang itu namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Pemilihan nama Nusantara menurut saya itu positif ya, gitu. Karena kan Nusantara ini mewakili jumlah suku ras di Indonesia yang sangat beragam gitu ya, gitu. Jadi tidak harus dengan nama dari Kalimantan sendiri gitu. Jadi nama Nusantara supaya rasa nasionalisme bangsa kita itu tumbuh gitu. Oh, ibu kotanya Nusantara gitu. Kita sebagai warga Indonesia apapun sukunya ke ibu kota Nusantara, nasionalisme kita tumbuh. Tumbuh. Gitu. Iya.